Halo teman-teman semuanya. Di tutorial kali ini kita akan membuat sebuah peta infrastruktur jalan. Nah, di sini ada beberapa file tentunya atau beberapa SAP yang harus teman-teman persiapkan untuk membuat peta infrastruktur jalan dan meliputi jembatan. Nah, adapun data-data yang teman-teman persiapkan itu ada beberapa, itu kurang lebih ada 5 data SAP yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama yaitu SAP jalan, SAP jembatan, batas administrasi desa, kecamatan, provinsi dan kabupaten tentunya. Demnas yang nantinya kita akan buat atau yang kita akan gunakan untuk mempercantik pertanyaan, dan yang terakhir itu adalah data batimetri nasional. Itu akan nanti kita gunakan untuk mengetahui kedalaman suatu lautan, biar ada nanti gradasinya. Oke, untuk selanjutnya seperti biasa yang kita lakukan sebelum kita membuat project, terlebih dahulu kita pergi ke table of content, lalu klik kanan pada layer, lalu properties. Ini tujuannya untuk kita mengatur koordinat sistemnya. Nah, di sini kita menggunakan koordinat sistem WGS 84. Pergi ke koordinat sistem, lalu pilih WGS 1984, lalu klik play, lalu OK. Nah, tahap selanjutnya teman-teman harus pergi ke katalog dulu terlebih dahulu untuk melakukan connecting folder, di mana data-data teman-teman atau SAP teman-teman disimpan. Gunakan icon connect to folder atau mengklik kanan pada folder connection, connect to folder, lalu pilih di mana teman-teman menyimpan file teman-teman. Oke. Lalu klik OK teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini yang pertama kita akan memasukkan wilayah per kecamatan terlebih dahulu, karena di sini saya menggunakan Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, berarti SAP-nya ini berada di folder Kabupaten Buleleng. Nah, untuk yang pertama kita seret terlebih dahulu administrasi kecamatannya. Oke, kita klik pada administrasi kecamatan dan kita masukkan pada layar kerja kita. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan memisahkan hanya bekerja di satu kecamatan saja, tidak semua kecamatan di Kabupaten Buleleng kita petakan seperti itu. Kita hanya memilih kecamatan di Kecamatan Sukesade dengan cara pergi ke select feature, lalu pilih Kecamatan Sukesade, lalu klik kanan pada layer administrasi kecamatan, lalu pilih data, lalu ekspor data. Nah, pada tampilan ekspor data, teman-teman silakan pilih di mana lokasi teman-teman mau menyimpan filenya. Tentukan teman-teman, teman-teman perlu ketahui bahwa kalau kita mau filenya itu rapi, kita buat folder satu peta, biasanya saya menggunakan satu folder terlebih dahulu agar filenya itu tidak tercecer nantinya, dan pada saat memanggil file kembali dalam bentuk MXD nanti tidak akan terjadi error. Nah, selanjutnya teman-teman berikan nama filenya. Misalnya di sini saya berikan batas Kecamatan Sukesade karena ini hanya batas Kecamatan Sukesade. Untuk tipe filenya kita pilih save file, lalu save. Nah, di sini prosesnya sudah selesai, lalu tekan yes. Nah, di sini untuk Kecamatan Sukesade sudah terpisah, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan batas administrasi desa. Langkahnya sama seperti tadi, kita klik batas administrasi desanya, lalu bawa ke projectnya. Nah, di sini kita juga melakukan memotong. Hanya kita memerlukan desa-desa yang ada di Kecamatan Sukesade dengan cara klik administrasi desanya, lalu pergi ke open attribute table-nya, lalu pergi ke table option. Nah, di dalam table option kita select by feature-nya karena kita hanya memilih di Kecamatan Sukesade desa-desanya saja, tanpa menghiraukan di desa-desa di luar Kecamatan Sukesade seperti itu. Nah, dengan cara
table option, select by attribute. Nah, pada select by attribute ini teman-teman silakan pilih kodenya di table atribut tabelnya. Silakan pilih kodenya, misalnya WADMKC. Nah, di sini klik 2 kali, lalu sama dengan get value-nya. Nah, pada saat go to, karena ini ada banyak, kita ketikkan saja subsade. Nah, ketika muncul subsade, lalu kita klik apply, lalu kita munculkan show value. Nah, kita di sini sudah ada nama desanya, itu kodenya num obj. Nah, itu artinya nama objek. Nah, di sini kita lakukan exporting data untuk desa-desa yang kita select. Seperti biasa, kita pergi ke layer administrasi desa, lalu kita pilih data, klik kanan pada administrasi desa, lalu klik kanan, lalu pilih export data. Nah, untuk selanjutnya kita berikan data, berikan name, nama datanya atau nama SAP-nya, misalnya batas desa di sini. Lalu kita save, lalu klik OK. Untuk tipe filenya kita menggunakan SAP di sini, lalu klik OK, yes. Kita diselect filenya terlebih dahulu. Untuk data sebelumnya kita bisa remove. Nah, di sini kita sudah hanya mencari desa yang ada di Kecamatan Sukesade. Nah, di sini kita berikan garis pinggirnya atau outline-nya untuk batas kecamatannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan beberapa data dari data yang kita peroleh dari Inagio Portal. Kita akan masukkan data jalan. Seperti biasa, kita klik lalu drag, lalu lepaskan. Seperti itu. Nah, di sini kita sudah muncul data jalannya. Nah, di dalam data jalan ini ada beberapa SAP di dalamnya, lalu kita akan memilih kategorinya. Seperti itu. Nah, sebelum itu kita akan melakukan klik atau memisahkannya dari jalan di luar dari batas Sukesade. Seperti itu, kita menggunakan clip atau bisa teman-teman menggunakan intersect, itu sama saja. Ketika pop-up clip muncul, nah untuk input feature-nya di sini teman-teman masukkan jalan. Nah, untuk clip feature-nya di sini teman-teman masukkan batas kecamatan. Hanya kita ingin mencari jalan yang berada di Kecamatan Sukesade saja. Untuk output feature-nya seperti biasa, teman-teman taruh di folder yang teman-teman buat biar nanti filenya itu tidak tercecer dan rapi. Berikan nama filenya, lalu klik save dan kita proses OK. Nah, di pojok kanan bawah itu udah ada background prosesnya. Di sini saya tidak memunculkan. Kalau teman-teman mau memunculkan, silahkan pergi ke georeferencing lalu processing. Nah, di sini saya tidak memunculkan. Kita tunggu sebentar. Oke, proses
klip sudah selesai ditandakan dengan pojok di bawah pojok kanan itu ada tanda centang terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita remove data yang kita tidak perlukan di luar dari Kecamatan Sukesade. Untuk selanjutnya kita memasukkan beberapa data lagi, pergi ke folder connection, lalu Kabupaten Buleleng, lalu kita akan memasukkan jembatan. Nah, jembatan di sini tentunya tidak poligon, tetapi jenis tipenya, tipe filenya adalah point. Nah, untuk selanjutnya, seperti proses pada jalan, kita bisa melakukan clip atau intersect hanya kita membentukkan jembatan yang ada di Kecamatan Sukesade saja. Di sini saya cobakan menggunakan intersect. Untuk input feature-nya, kita inputkan keduanya, yaitu jembatan dan batas kecamatan saja. Untuk output feature class-nya, kita pilih di mana file yang kita akan simpan. Untuk save type-nya, kita berikan feature class, lalu klik OK. Seperti biasa, di bawah, di pojok kanan bawah, di sana sudah kelihatan bahwa proses dari intersect sudah selesai dan sukses. Untuk data yang sebelumnya, kita bisa hapus dan delete. Nah, untuk selanjutnya, kita pergi ke layer jalan untuk mengkategorikan beberapa jalan yang ada di SAP-nya. Kita pergi ke properties, klik kanan seperti biasa pada layer jalan, lalu properties. Nah, setelah muncul pop-up seperti ini, kita pergi ke simbologi, lalu pada simbologi kita pilih kategori. Nah, pada kategori kita pilih value name-nya, biasanya remark. Untuk penamaan jalannya, kita klik add all value. Nah, di sini sudah ada nama-nama jalan yang sudah keluar di dalam satu SAP. Jalan kolektor, jalan lain, jalan lokal, dan jalan setapak. Bisa kalian pilih warnanya sesuai dengan selera teman-teman. Lalu klik apply dan OK. Nah, di sini data jalan sudah kelihatan. Ada beberapa jalan. Di sini kita juga mengatur dari warna jembatan. Apabila teman-teman ingin memasukkan atau mengcustom simbol jembatannya, itu bisa saja. Tinggal kita masukkan, lalu tekan OK. Nah, untuk batas desanya kita juga melakukan kategorinya, lalu kita klik kanan pada batas desa, lalu kita pilih properties. Lalu pada layar properties kita biasanya memilih simbologi. Untuk value field-nya kita pilih num obj, itu nama objek, lalu add all value. Lalu untuk selanjutnya teman-teman bisa memilih warnanya sesuai dengan selera teman-teman atau sesuai dengan kaidah kartografi. Nah, untuk selanjutnya kita tekan apply lalu OK. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman. Di sini kita atur untuk jalan kolektornya menggunakan warna merah, lalu weight-nya itu 2 pixel. Untuk selanjutnya kita kelupaan di sini karena di Kecamatan Sukesade ada danau seperti itu. Kita masukkan Pamlingan dan Ceningan seperti itu. Kita masukkan saja. Oh maaf, Danau Buyan maksudnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan memunculkan apa nih teman-teman? Kita akan memunculkan nama dari nama dari desa-desanya itu. Nah, pergi ke layar batas desa, lalu kita pilih label feature-nya. Nah, kenapa di sini label feature-nya 5151 seperti itu? Karena di sini pada properties labelnya kita belum atur apa yang akan kita munculkan, informasi apa yang kita akan munculkan. Seperti biasa, klik kanan lalu properties, kita pergi ke label.
Untuk tahap selanjutnya yaitu pada text stringnya atau pada label fieldnya kita pilih memObj, itu nama objeknya. Untuk text simbolnya di sini kita menggunakan Arial dengan ukuran font 8. Play. Lalu teman-teman klik apply dan oke. Nah, di sini sudah kelihatan nama-nama desanya. Nama-nama desa, lalu kita pilih seperti biasa, kita akan memberikan nama untuk kecamatannya itu sendiri seperti biasa pada pemberian nama desanya. Kita klik kanan lalu pilih label picture-nya. Apabila belum kelihatan, kita klik kanan lagi, kita pilih properties lalu pergi ke label. Nah, untuk layer propertiesnya di sini teman-teman silakan text stringnya kita ganti sesuai dengan kodenya. Kalau remark itu salah kayaknya, kita berikan salah, itu label ininya kodenya salah, itu menggunakan KC itu kayaknya kalau nggak salah. Nah, di sini teman-teman udah text simbolnya menggunakan 8 pixel, lalu saya menggunakan bold agar lebih kelihatan itu adalah nama dari kecamatannya. Oke, di sini sudah beberapa persen kita buat petanya. Mungkin di sini kita bisa menambahkan beberapa data lagi kalau masih ada data pendukungnya. Oke, di sini kita langsung saja menambahkan hill seed, teman-teman. Hill seed ini untuk menunjukkan atau mempercantik peta, untuk mempercantik tampilannya. Itu ada kayak apa ya, topografi seperti itu. Nah, di sini saya sudah menggunakan data dem-nya sudah ada seperti itu. Tinggal teman-teman ubah menjadi hill seed dengan cara teman-teman silakan pergi ke icon search seperti itu di samping icon katalog, lalu pada kanan, di kanan itu kita munculkan atau kita ketik hill seed seperti itu, lalu kita klik icon pencarian. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan yang paling bawah yaitu hill seed spatial analysis. Kenapa tidak menggunakan 3D analysis tool? Karena kalau untuk 3D itu akan memunculkan 3D dari relief topografinya. Kita hanya memunculkan topografi seperti biasa, tidak menggunakan 3D analysis seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu kita untuk sudah muncul di sini hill seed-nya. Untuk input rasternya kita masukkan gabung.img, itu depth-nya. Output rasternya kita pilih di mana file yang akan disimpan atau hill seed yang akan disimpan. Kita berikan nama hill seed. Untuk pemberian nama ini jangan lupa teman-teman menyertakan extensionnya berupa .img, .img karena ini raster atau image seperti itu. Untuk azimuth dan altitude-nya kita biarkan default seperti itu, dan kita biarkan 1 untuk Z faktornya. Kita lalu klik OK. Nah, pada pojok bawah hill seed sedang diproses, kita tunggu beberapa menit. Hill seed akan jadi seperti itu, teman-teman. Ketika komputer teman-teman memiliki spek yang tinggi, mungkin proses ini ringan dan cepat. Ketika komputer teman-teman sedang saja, mungkin memerlukan beberapa waktu untuk melakukan proses hill seed ini. Nah, proses hill seed kayaknya sudah selesai. Oke.
Nah, di sini kita perlu memberikan warna. Oke, sebelum memberikan warna, kita pindahkan dulu layer dam-nya, kita bawa ke paling bawah. Lalu pada heal sheet-nya kita taruh di atas layar jalan dan batas desanya. Lalu pada dam-nya kita rubah warnanya terlebih dahulu. Oke, kita rubah warna dam-nya, kita klik kanan seperti biasa, pergi ke properties, lalu pada layer propertiesnya kita pilih symbology, lalu klik labeling. Nah, di sini teman-teman silakan kreasikan sendiri, teman-teman mau heal sheet-nya seperti apa, seperti itu. Di sini kita menggunakan warna pada layer, lalu kita klik play, lalu oke. Nah, untuk memunculkannya di sini kita perlu bantuan yang namanya efek. Nah, klik kanan pada layer pada menu bar di atas, lalu kita centang efek. Di bawahnya editor. Nah, setelah muncul seperti itu, pilih heal sheet.img, kita atur transparasinya. Di sini saya menggunakan transparasi sekitar 80 sampai dengan 90%. Nah, ini adalah penampakan heal sheet. Nah, di sini sudah kelihatan, teman-teman. Oke, untuk tampilan ini kita mengubah beberapa, mungkin dari outline-nya kita ubah sedikit. Nah, di sini tampilan peta infrastruktur jalan dan jembatan sudah siap kita lakukan layout. Untuk video layoutnya, teman-teman silakan tunggu part 2-nya. Terima kasih.